Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama saya Rendra Cakra, yang mana kali ini saya sebagai host di dua sisi akan menyampaikan suatu cerita, yang mana cerita ini saya ambil dari salah satu kiriman subscriber kita. Dia mengirimkan ceritanya melalui email, yang mana kali ini akan saya bacakan untuk teman-teman semua para pendengar setia Dua Sisi Real. Seperti apa ceritanya setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah benalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman dari salah seorang yang mengirimkan ceritanya di kontak yang sudah tertera, yaitu admin Dua Sisi Real, teman-teman semuanya. Cerita ini berasal dari salah satu perkampungan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, yang mana sang pengirim atau sang pelaku juga adalah salah satunya Mas Ardi. Jadi beliau adalah salah seorang yang mempunyai hobi mancing, teman-teman semuanya. Dimana cerita tersebut diawali dari ketika beliau mendapatkan informasi dari salah seorang rekannya di sebuah lereng gunung di daerah Jawa Timur, dan memberikan kabar bahwasanya di lokasi tersebut ada suatu lembah, dan di sekitaran lembah tersebut itu ada suatu kali, yang mana kali tersebut itu terdapat ikan atau bibit-bibit ikan gitu yang melimpah banyak sekali. Beliau semakin penasaran, atau si Mas Ardi ini semakin penasaran ketika salah seorang rekannya memberikan kabar bahwasannya rekannya tersebut sudah mencobanya dan mendapatkan hasil yang benar-benar banyak sekali. Dari kabar itu atau dari apa yang Mas Ardi lihat ini, Mas Ardi pun berinisiatif untuk mencoba mensurvey tempat tersebut, atau mungkin melakukan action langsung memancing di sana. Nah, suatu ketika Mas Ardi ini tidak berangkat sendirian, beliau ditemani sama atau bersama dengan rekannya juga, yaitu Mas Jeffrey dan Mas Arfan. Beliau itu berangkat bertiga, lumayan jauh dari kampung Mas Ardi ini menuju ke kampung rekannya yang akan dituju suatu lokasi pemancingan atau spot mancing tersebut. Jadi Mas Ardi ini benar-benar sudah niat atau merencanakan semuanya itu dengan semangat gitu. Beliau juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bekal dan sebagainya gitu, karena lokasi yang akan dijangkau ini memasuki lembah atau mungkin belantara hutan yang sangat lebat, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya bisa membayangkan mungkin seperti apa pelosok-pelosok hutan gitu, atau perkampungan pelosok yang ada di pulau-pulau Jawa. Tentunya saya tidak menyebutkan lokasinya di mana karena ini adalah amanah dari Mas Ardi sendiri. Tetapi di sini akan saya sampaikan bagaimana alur cerita yang sangat menarik ini, teman-teman. Jadi ketika itu Mas Ardi memulai perjalanannya bersama Mas Jeffrey dan Mas Arfan menggunakan kendaraan bermotor atau motor, teman-teman semuanya, menuju lokasi di perkampungan terakhir, titik terakhir tempat rekannya juga yang akan menunjukkan lokasi spot mancing tersebut. Nah, suatu ketika
Mas Ardi dan dua rekannya ini sudah sampai di rumah rekannya tersebut. Jadi beliau si Mas Ardi ini sempat ngobrol mengenai apa ya, ibaratnya segala sesuatu, dan sempat ibaratnya menjamu terlebih dahulu di rumah Mas Mamat. Jadi rekan yang akan mengantarkan Mas Ardi ke titik lokasi tersebut adalah Mas Mamat. Di mana Mas Mamat ini adalah orang yang paham betul akan spot-spot mancing yang sangat menarik tentunya, yang sangat luar biasa, yang sangat terdapat banyak sekali ikan-ikan yang nantinya bisa dijadikan bahan masakan dapur gitu kan. Karena Mas Mamat sendiri ini juga sudah berkali-kali memancing di lokasi tersebut dan hasilnya itu banyak. Hasilnya selalu mendapatkan ikan yang besar-besar dan juga tidak sedikit. Nah, ketika itu Mas Ardi pun mencoba untuk bergegas gitu untuk mensurvei langsung lokasinya seperti apa gitu, dengan diantarkan oleh rekannya tersebut, si Mas Mamat tadi itu. Perjalanan menuju ke titik lembah tersebut itu memakan waktu lumayan lama dengan berjalan kaki, karena medannya yang juga tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor teman-teman semuanya. Jadi mereka harus melewati perbukitan dan juga hutan gitu, karena untuk mencapai titik lokasi kali yang ada di lereng gunung tersebut itu lumayan jauh, dan juga ekosistem alamnya itu masih terjaga alami sekali. Di situ tidak ada sama sekali halangan-halangan yang terdapat di tengah jalan. Nah, suatu ketika para pemancing ini mulai berjalan gitu, dan di tengah-tengah perjalanan si Mas Ardi pun terpesona dengan pemandangan-pemandangan hutan belantara yang begitu asri dan juga indah. Sesekali mereka pun berhenti untuk ibaratnya itu mengamati dan menikmati suasana alam yang ada di situ. Jadi tanpa mereka sadari, mereka pun yang seharusnya menjangkau lokasi spot mancing tersebut itu lebih awal, itu pun tanpa mereka sadari mereka sampai di lokasi tersebut itu menjelang petang atau sore hari. Di situ pun Mas Mamat pun menjelaskan bahwasanya tidak masalah, karena ketika sore hari pun ikan-ikan yang ada di sekitar situ istilahnya itu makan, atau selera makannya itu kencang gitu. Jadi mereka pun tetap melanjutkan perjalanan dan sampai di titik lokasi tersebut. Dan ketika setibanya di lokasi spot mancing tersebut, segala sesuatunya tidak ada kendala, bahkan cuaca pun cerah gitu. Dan satu persatu memulai joran pancingnya untuk memberikan umpan kepada ikan yang ada di sekitar situ. Mereka pun sambil ngobrol dan sebagainya gitu. Tetapi selang beberapa saat, tanpa disadari itu mereka mendapatkan seperti ada sesuatu yang tidak semestinya. Jadi ketika sedang asik memancing, dan beberapa kali mereka juga sudah mendapatkan hasil atau ikan gitu, itu ada sesuatu seperti teriakan keras banget. Jadi salah satu dari mereka itu benar-benar dikagetkan, itu suaranya keras sekali teman-teman. Dan si Mas Ardi pun menyangka bahwasanya itu adalah hewan buas yang ada di sekitar situ gitu. Jadi waktu ada terdengar sayup-sayup suara, jadi wah, itu keras sekali itu teman-teman. Jadi Mas Ardi pun kaget, sontak teman-temannya yang ada di sekitarnya pun ikut merasakan segala sesuatu mengenai apa yang sudah terjadi itu. Bunyi itu benar-benar terdengar keras sekali di telinga masing-masing Mas Ardi dan juga teman-temannya tersebut.
Mereka sempat ngobrol, mereka sempat ibaratnya berbincang-bincang suara apa itu, suara apa itu. Gitu. Tetapi Mas Mamat memberikan ibaratnya arahan, udah nggak apa-apa, itu paling cuma hewan saja tadi itu. Jadi tetap lanjutkan saja. Nah, salah satu rekan Mas Ardi yaitu Mas Jeffrey pun bilang gitu, maksudnya saya kok tiba-tiba jadi lemas gitu, saya kok tiba-tiba jadi lesu kayak gini, saya nggak enak badan gini tiba-tiba gitu. Karena waktu itu pun sudah terlihat hari semakin petang gitu kan, hari semakin petang. Ini kita mau balik jam berapa gitu, sontak si Mas Jeffrey tanya kepada rekan-rekannya. Di situ pun mereka karena keasikan memancing dan selalu mendapatkan ikan gitu, tidak zong gitu kan. Mereka pun melanjutkan kegiatan memancingnya tersebut gitu. Si Mas Mamat pun ibaratnya memasrahkan segala sesuatunya terhadap teman-teman atau tamu Mas Mamat tersebut, yaitu Mas Ardi, Mas Jeffrey dan juga Mas Arfan. Mereka pun ditanya gimana ini lanjut enggak gitu, ya udah lanjut saja, nanggung, sontak si Mas Ardi bilang seperti itu. Tetapi ketika di tengah-tengah mereka melanjutkan kegiatan mancingnya tersebut, Mas Mamat dengan tiba-tiba memberikan penjelasan, bro, kamu tahu nggak gitu, ada apa gitu kan, tempat ini sebenarnya terkenal itu. Terkenal gimana? Terkenal angker, terkenal banyak penghuninya. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan gitu, sekiranya kita cukup, kita mending balik saja gitu. Tetapi salah seorang teman dari Mas Ardi tersebut dan bahkan Mas Ardi sendiri pun bilang, bentar dulu bro, kita belum mendapatkan ikan yang sekiranya membuat kita itu puas, yang benar-benar babon, yang besar gitu. Nah, tapi ini udah mulai petang loh bro gitu, kita nggak bawa baterai cadangan untuk senter-senter yang kita bawa ini gitu. Nah, sampai suatu ketika kita memulai perjalanan, atau mungkin si teman-teman pemancing itu memulai perjalanan malamnya, karena hari itu pun malam sudah datang gitu kan. Mereka mancing dengan kondisi gelap, dan yang ada di pikiran Mas Ardi, karena Mas Ardi kesehariannya atau hobinya sebagai seorang pemancing, ketika hari gelap tiba itu ikan-ikan pastinya akan semakin banyak dan semakin nafsu makannya itu bertambah gitu kan. Nah, ketika itu maghrib menjelang dan mereka masih tidak ingat waktu gitu. Mereka masih asik memancing, dan salah seorang dari mereka itu dikagetkan dengan hadirnya seekor ikan, yaitu berwujud lele, tetapi badannya itu sama sekali tidak ada dagingnya. Jadi cuma tulang saja, kepalanya utuh, itu ibaratnya berenang meliuk-liuk gitu. Itu ikan tersebut itu besar, bisa dibilang itu cukup besar, dan itu benar-benar dia hidup gitu loh. Si Mas Jeffrey ini benar-benar kaget ketika beliau sedang memancing, ada seekor lele yang mendatanginya gitu dengan kondisi badan yang tidak ada, atau mungkin dagingnya itu tidak ada, tubuhnya itu dagingnya tidak ada, hanya duri itu yang berenang meliuk-liuk gitu. Sontak Mas Jeffrey pun kaget dan agak ketakutan, karena yang namanya orang Jawa itu biasanya mengetahui kalau lele yang tidak ada dagingnya atau hanya durinya saja dia masih hidup itu bukan sembarangan lele. Dan itu benar-benar terlihat, benar-benar disaksikan langsung oleh Mas Jeffrey. Sontak Mas Jeffrey pun langsung teriak dan bilang kepada teman-temannya yang ada di situ. Mereka pun semuanya melihatnya gitu. Tetapi salah seorang rekan dari Mas Jeffrey tersebut, yaitu Mas Arfan pun memberikan arahan bahwasanya udah cuekin aja atau nggak usah diapa-apain gitu, biar dia cuma lewat aja gitu. Dan di situ pun Mas Jeffrey mulai tenang, tetapi tanpa mereka sadari bahwasanya tidak cuma seekor lele saja. Di situ ketika
mereka sedang kembali asik memancing, seperti ada gelombang air yang bergoyang kencang gitu. Dan tanpa mereka sadari itu di bawah air itu seperti ada pergerakan yang ini bukan sesuatu yang kecil itu. Jadi waktu itu pun Mas Mamat sebagai orang yang memberikan jalan, yang mengarahkan sebagai guide-nya gitu ke lokasi tersebut pun menghimbau untuk ayolah kita pulang saja, ini sudah tidak beres gitu kan. Nah ketika si Mas Mamat itu sudah memberikan arahan seperti itu, ini yang kakak ini si Mas Ardi sama si Mas Arfannya ini, mereka belum mau. Udahlah bro, tanggung sebentar gitu, ini kita genapin sampai berapa kilo lah, mungkin sampai sekian kilo gitu. Nah sampai akhirnya Mas Mamat pun hanya bisa ya udahlah gitu. Dan ketika mereka lanjutkan memancing, Mas Mamat pun sedikit demi sedikit memberikan cerita bahwasannya apa yang pernah terjadi di lokasi tersebut atau mengenai mitos-mitos yang ada di lokasi lingkup lembah hutan tersebut itu. Jadi Mas Mamat mulai menceritakan bahwasanya di lokasi tersebut itu adalah salah satu lokasi yang terkenal angker di lingkup kampung tersebut. Dan dari penuturan sesepuh-sesepuh yang ada di situ, kali ini itu dijaga oleh salah satu sosok yang benar-benar besar. Jadi kalau orang melihat sosok tersebut biasanya itu pulang akan sakit, dan penuturan dari sesepuh-sesepuh yang ada di situ tuh dia akan sakit keras dan meninggal dunia. Nah di situ pun Mas Ardi mulai agak bimbang gitu, atau mungkin ketakutan karena Mas Mamat mulai menjelaskan mitos-mitos yang ada di situ gitu, atau penghuni-penghuni makhluk bangsa jin yang notabene Mas Mamat tuturkan bangsa jin yang ada di situ tuh dia jahil gitu. Nah sampai akhirnya Mas Ardi pun mulai merasakan kecemasan, mulai merasakan segala sesuatu, dan dia mulai memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Sampai akhirnya pun dia agak cuek dan udahlah, jangan cerita yang enggak bro gitu. Kita lanjutkan aja sampai kita fokuskan sampai kita mendapatkan sekian kilo dan nanti kita langsung balik saja pulang gitu. Tetapi di situ pun mereka sempat terjadi suatu cekcok gitu antara salah satu rekannya yaitu Mas Jeffrey itu, yang juga sudah meminta untuk udahlah bro ayo kita pulang saja. Kita juga ini pencahayaan, saya takutnya nanti di jalan itu senter tiba-tiba mati karena kita tidak membawa baterai cadangan. Nah suatu ketika mereka sudah melewatkan pembicaraan tersebut, mereka pun kembali asik memancing. Dan disitulah awal mula kejadian-kejadian yang benar-benar mereka takutkan, yang benar-benar mereka tidak sangka-sangka itu terjadi. Dari awal mula angin yang mulai bertiup kencang sekali seperti mau hujan itu, jadi kencang sekali, dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu benar-benar bergoyang, itu seperti mau gempa bumi kalau saya bilang. Jadi mereka pun nyebut, mereka pun benar-benar kepanikan gitu. Wah ini ada apa ini itu. Sampai akhirnya mereka pun bergegas mau cabut atau mau balik. Ketika mereka mau balik, salah satu joran pancing dari Mas Ardi ini dimakan oleh, atau mungkin itu ada yang narik gitu, itu besar banget gitu. Nah sampai akhirnya Mas Ardi pun bilang, bentar loh, ini loh saya dapat besar banget gitu. Jadi dia tuh ngerasa umpannya tuh dimakan oleh ikan yang besar gitu. Nah ketika mencoba ibaratnya itu ditarik gitu, Mas Ardi pun sempat kewalahan dan gak kuat. Sampai akhirnya dibantu oleh rekannya tersebut. Bahkan sampai yang buat mancing itulah walesan kalau bahasa sini tuh, itu sampai patah sampai patah. Dan Mas Mamat pun sudah bilang gitu, ini kayaknya mau hujan badai gitu kan, karena anginnya tidak berhenti bertiup terus kencang. Tetapi mereka masih sibuk dengan joran atau walesan pancing itu, yang walesannya itu udah patah gitu loh, jorannya tuh udah patah gitu. Nah sampai akhirnya salah seorang dari
Mas Ardi ini, yaitu Mas Arfan pun menyarankan udah bro agak turun aja gitu atau agak ke air gitu loh. Menyarankan untuk agak nyemplung ke air atau terjun ke air. Akhirnya karena mereka yang udah terbiasa dengan kesibukan memancing, si Mas Ardinya ini langsung eksekusi, dia turun ke air karena jorannya itu udah nggak memungkinkan gitu. Nah ketika Mas Ardi mulai memasukkan badannya ke air, itu di bawah itu seperti dia menginjak sesuatu yang benar-benar membuat dia kaget gitu loh. Jadi dia menginjak sesuatu yang itu bergerak besar sekali. Nah sontak Mas Ardi pun bingung gitu, saya nginjak sesuatu bro gitu. Terus apa nginjak apa gitu. Nah waktu itu, waktu Mas Ardi sedang berbicara ngobrol sama temannya yang tentunya di atas, Mas Ardi pun seperti tertarik, dia itu seperti wut gitu, tertarik ke bawah. Sontak juga teman-temannya yang ada di atas langsung panik gitu kan. Nah, Mas Mamat pun langsung ibaratnya mereka semua bertiga itu langsung mencoba menggapai tangan dari Mas Ardi itu karena dia juga masih berpegangan di salah satu akar rerumputan atau mungkin pohon-pohon yang ada di samping kali tersebut gitu. Nah, di situ pun Mas Ardi mencoba berusaha keras untuk ke permukaan. Nah, ketika itu langsung ditariklah sama teman-temannya tersebut gitu. Nah, ketika semuanya udah terjadi, mereka pun panik gitu kan, apa itu tadi ya? Apa itu tadi ya? Jadi di pikirannya itu salah seorang nyeletuk, apa di sini ada buaya gitu. Terus Mas Mamat bilang, "Enggak ada, Bro, enggak ada buaya di sini. Gila, ini kali sama sekali belum pernah terlihat ada buayanya gitu. Tapi tadi apa itu besar banget loh gitu." Nah, ketika itu mereka pun agak munduran kan dari tepi sungai itu. Nah, ketika agak mundur, itu air itu berputar keras banget. Jadi gelombangnya itu semakin eh, bergerak kencang sekali. Nah, ketika mereka mencoba terus mengamati, melihat pergerakan apa itu. Terlihat di permukaan itu ada seperti panjang gitu, panjang seperti sisik ular. Seperti sisik ular itu warnanya hitam pekat, besar sekali. Jadi kalau bisa dibilang besarnya itu seperti apa, mereka pun tidak bisa bayangi. Katanya itu seperti bahkan dari togor tiang listrik yang bulat itu lebih besar lagi. Atau dari drum oli itu lebih besar lagi. Mereka pun kaget, teriak dan lari terbirit-birit. Jadi ketika di pertengahan perjalanan si Mas Ardi itu tanya terhadap Mas Mamat, "Bro, itu tadi apa kok ular besar banget?" gitu loh. Jadi mereka pun kaget, baru pertama kali dari sekian banyak spot-spot mancing yang tiga serangkai, tiga sekawan ini lalui gitu, mereka baru mendapatkan pengalaman yang benar-benar di luar logika ya kan, melihat sosok hewan yang sebegitu besarnya gitu kan di hadapan mereka secara langsung. Nah, waktu si Mas Ardi bertanya terhadap Mas Mamat ini, Mas Mamat pun menjawabnya, "Udah bro, nanti saya ceritakan di rumah," gitu loh. Nah, ketika mereka terus berlari dan setengah-setengah sambil jalan kencang gitu, salah seorang dari rekan mereka yaitu Mas Arfan terjatuh dan seperti kejang-kejang gitu loh. Seperti ya orang kejang-kejang gitu loh. Di situ pun mereka panik ya kan. Panik karena situasi alam yang juga angin berembus kencang dan benar-benar tidak terkondisikan. Di situ pun mereka mencoba menyadarkan Mas Arfan tersebut karena mereka tidak membawa apa-apa. Mereka pun hanya bisa ibaratnya menepuk-nepuk dan ibaratnya memanggil-manggil namanya. Van, lu kenapa? Kamu kenapa?" gitu. Van, dia cuma kejang-kejang terus kayak gini. Nah, waktu semuanya sudah terjadi, ibaratnya mereka tidak bisa mengendalikan atau mengatasi kondisi Mas Arfan yang sudah tergeletak seperti itu. Sontak si Mas Arfan pun langsung kerasukan atau kesurupan gitu, nggak sadar gitu. Jadi segala sesuatunya pun membuat mereka semakin kepanikan gitu loh. Karena mereka yang tidak mempunyai keahlian atau masih bingung cara mengatasi
orang kerasukan itu bagaimana gitu kan, dan mereka benar-benar baru mengalaminya langsung di lokasi tersebut gitu, apalagi kejadian itu dialami langsung oleh sahabatnya sendiri, yang notabene si Mas Arfan ini tidak pernah sebelumnya itu punya riwayat kerasukan atau mungkin kesurupan kayak gitu. Nah waktu itu pun si Mas Arfan pun cuma dipegang oleh si Mas Mamat sama si Mas Jeffrey ini, dan perlahan pun mereka menanyai itu, Van lu kenapa, lu kenapa, lu kenapa. Tetapi si Mas Arfan itu semakin meronta-ronta dan teriak tidak karuan. Nah ketika segala sesuatunya itu sudah kebingungan, mereka pun dalam hatinya, ibaratnya dari tutur mulutnya itu berdoa sekencang-kencangnya dan berharap segala sesuatunya itu bisa teratasi, sampai akhirnya si Mas Arfan ini dia mulai berucap dan ibaratnya itu memberikan ibaratnya itu memberikan informasi atau memberikan nasihat-nasihat terhadap orang-orang yang ada di situ. Ketika dia kerasukan, dia pun mulai berucap dan bilang ibaratnya segala sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya. Jadi si Mas Arfan itu mengucapkan apa yang sudah dialami dari kejadian tadi. Di situ Mas Arfan mulai mengucapkan ucapan-ucapan yang benar-benar membuat mereka kaget. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah dijelaskan sebenarnya oleh si Mas Mamat itu. Tentunya bangsa jin yang ada di situ itu sebenarnya tidak suka didatangi oleh manusia yang tanpa ibaratnya itu tanpa tahu nuwun sewu atau tidak izin gitu kan. Mereka pun asal nyelonong saja dan memancing dengan layaknya seperti biasa gitu. Itu diucapkan langsung oleh Mas Ade. Emang katanya ketika mereka kesana itu ya udah nyelonong aja, intinya cuma mau mancing gitu kan, tanpa ya bismillah atau mungkin nuwun sewu atau assalamualaikum atau apa, tidak. Jadi dari bangsa jin yang merasuki tubuh Mas Arfan itu menjelaskan bahwasanya mereka tidak izin. Dan yang kedua, mereka terlalu serakah kemaruk. Hasil yang didapat sudah banyak tetapi masih kurang saja. Dan yang ketiga, tempat itu memang tempat yang keramat atau angker gitu, dan bahkan sesepuh-sesepuh yang ada di situ itu sudah menjelaskan, atau mungkin dari informasi yang Mas Mamat sebagai warga kampung pemukiman situ itu udah memberitahukan kepada mereka kalau tempat ini adalah salah satu tempat yang paling angker gitu. Nah, ketika semuanya sudah terlewati, teman-teman pun tanpa susah payah bagaimana caranya atau mungkin tidak bisa mengeluarkan sosok bangsa jin yang kerasukan itu, si bangsa jin yang merasuki raga Mas Arfan itu keluar dengan sendirinya, dan diakhiri dengan Mas Arfan yang tidak sadar, terus dia kelelahan atau mungkin sudah tidak berdaya, dia kebingungan gitu, sampai akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Dan ketika berada di beberapa meter, mungkin ya berapa ratus meter dari lokasi mereka memancing serta mendapatkan kejadian-kejadian janggal yang sudah mereka alami itu, mereka tiba-tiba tanpa disadari itu kembali lagi ke lokasi titik mancing itu tadi. Dan disitulah membuat mereka itu semakin tertekan dan merasakan sesuatu yang tidak biasa, atau mungkin bisa saya katakan itu sesuatu yang benar-benar aneh. Dan di situ pun Mas Mamat sebagai warga situ pun merasakan suatu keanehan yang tidak semestinya atau tidak seperti biasanya gitu. Mas Mamat pun menjelaskan, ini belum pernah loh, saya berkali-kali mancing di sini, saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Ketika mau jalan pulang pun saya selalu ibaratnya tepat gitu loh. Karena teman-teman kembali lagi harus tahu, lokasi tersebut itu memasuki hutan yang sangat belantara gitu, dan juga lembah kalau saya bilang itu yang sangat luas. Nah di situ tanpa disadari itu mereka itu kembali lagi ke titik di mana pinggir
sungai yang tadinya buat rekan-rekan pemancing itu tadi memancing, mereka kok tiba-tiba di situ lagi. Sampai akhirnya mereka semakin tertekan dan kepanikan kan, dan mulai ribut sendiri gitu loh. Nah, ketika semuanya sudah terlewati, ketika semuanya sudah ibaratnya capek dengan segala sesuatu yang sudah mereka rundingkan mengenai rasa kepenasaran mereka dengan apa yang sudah terjadi gitu, mereka pun berinisiatif untuk mengingat-ingat atau fokus dengan satu patokan yang sudah ibaratnya hafal medannya, yaitu si Mas Mamat itu tadi. Karena dari awal kan mereka sudah dilanda kepanikan yang luar biasa dan intinya cuma berlari, berlari dan berlari. Mas Mamat pun sama gitu kan, karena melihat sosok itu ular tadi yang begitu luar biasa besar. Nah, ketika semuanya sudah merundingkan itu untuk Mas Mamat sebagai patokan awal menuntun jalan pulang gitu, tanpa ada kepanikan, coba kita fokus gitu. Mereka pun perlahan meninggalkan lokasi spot mancing itu tadi. Meninggalkan spot mancing itu kembali. Dan perlahan mereka itu berjalan keluar dari titik lokasi tepi sungai tersebut. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada bunyi seperti gesekan batu itu besar sekali yang mulai mendekati ke arah rekan-rekan pemancing itu tadi. Nah, ketika mereka berhenti, mereka dikagetkan dengan adanya sosok ular yang mereka lihat di dalam sungai itu tadi. Ular itu benar-benar terlihat jelas berada di seperti samping-samping pohon, karena di sana banyak pohon. Ular itu berada di samping-samping pohon dan itu benar-benar 11-12 dengan ukuran pohon yang benar-benar besar. Mereka pun ketika melihat sosok itu tadi, mereka lari kencang-kencangnya tanpa menghiraukan sahabat-sahabatnya mungkin ya yang ada di situ. Mereka mengambil langkah 1000, ambil aman sendiri-sendiri. Jadi mereka pun sampai akhirnya terpencar, teman-teman semuanya. Terpencar, dan hanya si Mas Ardi dengan si Mas Jeffrey yang bareng gitu loh. Tanpa mereka tahu bahwasanya dua temannya lagi itu ternyata lari sendiri-sendiri ke lain arah. Sampai akhirnya hari itu atau malam itu tanpa mereka sadari itu terjadi semakin larut malam gitu loh. Mereka pun tidak mengetahui rekan-rekannya itu di titik mana dan di lokasi seperti apa gitu. Mereka tidak tahu sama sekali. Dan mereka mencoba untuk menemukan rekan masing-masing yang ada gitu loh. Mereka pun terus mencari karena yang berdua ini hanya si Mas Ardi dan si Mas Arfan ini. Mereka pun berusaha untuk mencari rekan-rekan lainnya, Mas Jeffrey dan juga Mas Mamat itu tadi. Nah, ketika mereka mencoba untuk mencari, atau si Mas Ardi sama si Mas Arfan ini mencoba untuk mencari, di tengah-tengah perjalanan selalu ada gangguan-gangguan dari situasi alam malam hari yang sangat mengerikan, teman-teman semuanya. Jadi mulai seperti tekanan-tekanan batin, gangguan-gangguan pikiran yang mulai mereka rasakan itu benar-benar membuat mereka itu semakin stres gitu loh. Karena mereka juga tidak membawa alat-alat yang lengkap seperti orang mau camp atau mendaki gunung dengan persediaan alat yang lengkap. Mereka hanya membawa joran pancing atau perbekalan makan secukupnya itu saja. Dan juga senter penerangan yang dimana itu senter hanya menggunakan satu baterai dan tidak ada baterai cadangan yang lainnya. Nah, ketika segala sesuatunya sudah terjadi, mereka mulai diteror dengan segala sesuatu itu yang benar-benar susah dilogika. Mereka seperti masuk ke alam jin yang benar-benar membuat mereka itu ketakutan dan seperti orang linglung, stres gitu. Di situ pun si Mas Ardi sama si Mas Arfan mencoba untuk terus bersama. Walaupun apapun
yang terjadi gitu. Mereka mencoba terus bersama untuk mencari rekannya yang lain gitu loh. Ketika segala sesuatunya dilewati dengan tekanan-tekanan keangkeran hutan tersebut yang ada, Mas Ardi dan Mas Arfan kembali dikagetkan dengan adanya sosok yang sangat besar yang mereka lihat di atas pohon besar juga, itu mungkin pohon beringin, dan itu benar-benar terlihat jelas sekali berwujud teman-teman semuanya. Jadi sontak mereka pun tercengang dan hanya bengong melihat itu sosok apa gitu loh. Wujudnya besar sekali dengan kondisi rambut yang benar-benar tidak karuan gitu teman-teman. Mereka menuturkan bahwasanya sosok tersebut gemuk, wanita gitu, dan mempunyai payudara yang sangat besar. Jadi kalau dalam kesimpulan yang saya tangkap di sini itu mungkin sosok Wiwi Gombel. Jadi ketika mereka berdua melihat sosok tersebut yang ada di atas pohon, sosok tersebut pun memandangkan pandangannya ke arah mereka berdua dengan wajah yang agak tersenyum sinis gitu. Ketika sosok tersebut mengeluarkan suara atau mungkin tertawa gitu, sontak Mas Ardi sama Mas Arfan ini benar-benar ketakutan dan mereka pun tidak bisa lagi berkata-kata kecuali berdoa. Nah, disitulah awal mula segala sesuatu atau pengalaman baru yang Mas Ardi dan juga Mas Arfan rasakan melihat bangsa jin secara langsung. Penuturan itu dijelaskan oleh beliau karena hingga saat ini atau bahkan beliau menjelaskan itu bakal selamanya teringat di benak pikiran beliau. Nah, ketika segala sesuatunya udah terlewati, hari pun semakin larut-larut dan menunjukkan hampir subuh teman-teman semuanya, tanpa Mas Ardi dan Mas Arfan ini ketahui seperti apa nasib temannya yang lain yang juga terpisah oleh beliau tersebut. Ketika itu Mas Ardi sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia pun cuma bertahan di bawah pohon besar dan juga memakan mungkin seperti buah-buahan yang ada di sekitar secukupnya atau mungkin seadanya gitu. Bahkan dari penuturan Mas Ardi pun si Mas Arfan ini sampai tidak makan sama sekali dengan kondisi tekanan batin, tekanan pikiran yang sangat luar biasa. Nah, ketika segala sesuatunya sudah terjadi dan hari mulai terlihat terang atau matahari mulai terbit, disitulah mereka mendapatkan suatu keberuntungan atau cobaan semalaman suntuk ya, kalau saya bilang itu terlewati gitu. Karena ketika matahari mulai terbit itu seperti terdengar suara azan. Itu jelas sekali dari salah satu titik gitu, dan Mas Ardi sama si Mas Arfan itu menuju ke lokasi adzan tersebut. Tetapi segala sesuatunya itu benar-benar dia lalui dengan terus berdoa. Nah, ketika mereka mulai mendekati sumber arah adzan subuh itu, Mas Ardi mulai ingat bahwasanya oh ini nih, ini titik awal kita memasuki lingkup hutan yang ada di sini. Jadi mereka ingat, benar-benar ingat. Tetapi si Mas Arfan ini masih bingung, takutnya dia bakal tersesat atau ibaratnya itu nanti bakal diapakan, dikasih surprise apa lagi oleh bangsa jin yang ada di sini gitu. Tetapi udah, jangan berpikiran seperti itu. Mas Ardi terus membujuk si Mas Arfan ini untuk tetap optimis dan positive thinking gitu. Sampai akhirnya mereka sudah melihat beberapa lampu ya dari rumah terakhir mungkin yang ada di desa tersebut, dan di situ mereka benar-benar mengucapkan syukur, mengucapkan ibaratnya beruntung gitu, senang gitu. Dan sontak Mas Ardi pun langsung menuju lokasi rumah Mas Mamat itu tadi.
Nah, ketika mengetuk pintu, dibukalah pintu rumah Mas Mamat oleh orang tuanya, ya kan. Orang tuanya pun kaget, kok baru pulang gitu. Wah, nah segala sesuatunya itu benar-benar membuat kaget orang-orang rumah karena dari ekspresi, dari kondisi badan, dari apa yang sudah dilihat oleh orang tua Mas Mamat ini kaget. Tidak bisa dipungkiri karena kondisi badan yang udah kucel ya kan, kotor dan juga ekspresi yang lelah, panik gitu. Sampai akhirnya dibikinkanlah minum dan di situ Mas Ardi mulai membuka ceritanya bahwasanya sudah terjadi sesuatu yang tidak semestinya atau benar-benar aneh gitu. Terus si Mamat sama rekanmu yang satunya mana? Mas Ardi pun sempat menangis di situ. Kita terpisah, Pak, gitu. Bu, kita terpisah. Loh, kok bisa ya kan? Bapak terus bertanya, terus tadi kenapa gitu? Nah, disitulah Mas Ardi mulai menceritakan mengenai kejadian apa yang udah dialami. Mulai dari ketika memancing, terus Mas Ardi sempat tersedot oleh sosok yang ada di bawah sungai itu, sampai akhirnya Mas Ardi melihat ada ular yang begitu besar sekali ya kan, yang sebelumnya belum pernah dia lihat, bahkan kalau di logika gitu di Indonesia tidak akan mungkin terlihat sosok ular yang sebesar itu gitu. Nah, sampai akhirnya pun bapak dari Mas Mamat ini kaget dan bapak dari Mas Mamat ini pun menceritakan itu. Di sana memang benar-benar rawan dan sesepuh-sesepuh yang ada di dusun sini atau kampus ini tuh udah mensakralkan lokasi tersebut dijaga oleh sosok ular yang begitu besar dan bahkan ada jengger seperti jengger ayam itunya. Cuma dari penuturan Mas Ardi itu, Mas Ardi tidak melihat kepalanya. Dia hanya melihat buadanya yang begitu besar gitu kan, bersisik gitu. Sampai akhirnya ya udah ayo kita cari lagi, kita laporan ke warga untuk mencari si Mamat sama si Jeffrey ini tadi. Nah, ketika hari mulai setelah habis subuhan gitu, si Mas Ardi, terus Mas Arfan dan orang tuanya itu ibaratnya mengabari warga-warga yang ada di dusun tersebut untuk mencari anak dari orang tua Mas Mamat. Anak dari orang tuanya Mas Mamat. Dia akan mencari anaknya yaitu Mas Mamat itu tadi. Dan juga rekannya Mas Jeffrey. Nah, di situ mereka pun berbondong-bondong, banyak sekali dibantu oleh warga-warga yang ada di situ untuk mencari mereka dengan segala sesuatu yang mereka bawa. Yaitu biasanya kalau orang Jawa, orang kampung kalau mencari orang yang hilang itu pakai alat yang berisik gitu, dipukul-pukul kayak gitu. Nah, ketika sudah sampai Medan, itu berlangsung pagi hari ketika pencarian itu. Ketika udah sampai di Medan, mereka diawali dengan ditemukannya teman rekannya dari Mas Ardi itu, yaitu Mas Jeffrey yang tergeletak kedinginan ya kan. Dia masih hidup, alhamdulillah masih hidup, tergeletak kedinginan seperti orang linglung gitu. Sampai akhirnya kasih pakaian yang hangat dan juga ditolong langsung sama warga, dibawa ke kampung gitu dan melanjutkan pencarian bersama warga-warga yang lain untuk mencari Mas Mamat itu tadi. Mas Mamat itu agak lama ya jangka ketemunya, tetapi di situ juga alhamdulillahnya Mas Mamat ditemukan dalam keadaan selamat karena dia juga orang pribumi situ, orang kampung situ. Dan si Mas Mamat itu tetap ditemukan di salah satu seperti lekukan lembah gitu dengan kondisi yang juga masih hidup. Beliau diketemukan dengan kondisi yang tidak sadarkan diri seperti orang linglung juga, kedinginan. Di situ pun warga-warga dan juga tentunya Mas Ardi sebagai orang atau aktor utama yang berkeinginan untuk menuju lokasi spot tersebut mengucapkan syukur yang begitu luar biasa dan mendalam. Jadi semuanya sudah dilewati dan si Mas Jeffrey sama si Mas Mamat ini dibawa kembali ke perkampungan warga. Ketika sudah sampai di perkampungan warga, perlahan si Mas Jeffrey dan
Mas Mamat ini mulai disadarkan, mulai ibaratnya dirawat gitu, sampai akhirnya sadar. Dan disitulah mereka mulai menceritakan segala sesuatunya dengan jeli, dengan teliti, dengan benar-benar sesuatu yang konyol, sesuatu yang benar-benar tidak bisa dilogika, seperti masuk alam lain, seperti bukan di dunia gitu. Mereka mengalami sesuatu hal yang benar-benar baru kali itu, dan mereka mendapatkan pengalaman itu bersama gitu kan, sebelumnya belum pernah mengalami secara bersamaan. Ketika segala sesuatunya udah diceritakan, salah satu sesepuh yang ada di desa atau kampung tersebut pun menjelaskan atau menceritakan bahwasanya di lereng gunung ini itu tidak sembarangan, atau setiap gunung pun tidak sembarangan, semuanya pasti ada penghuninya. Dan bagaimana kita sebagai manusia itu harus mengimbangi gitu kan, dalam artian kita harus tahu diri bahwasanya kita tidak akan pernah tahu seperti apa penghuni-penghuni dari setiap lokasi yang ada di muka bumi ini selain manusia, atau setiap lokasi yang ada di muka bumi ini itu selalu dibangsa oleh sosok-sosok, yaitu bangsa jin, teman-teman. Dan disitulah kita sebagai manusia itu seharusnya ketika memasuki lokasi-lokasi tersebut itu ya alangkah baiknya seperti apa adab asor kita, atau mungkin tata kerama kita, izin lah atau bagaimana lah selayaknya, agar kita selalu diberi keselamatan, tentunya dengan utamanya berdoa, teman-teman semuanya.